dakwah, tapi mencaci maki nggak boleh. Apalagi kalau khutbah Jumat menyebut nama Gus Dur sesat, nggak sah itu. Kalau khotib nyebut nama, mencaci maki orang nyebut nama, share saja, batal khutbahnya itu. Kiai Hasyim yakin khilafah akan bubar tahun 14 itu, khilafahnya akan bubar. Maka seandainya khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Negeri Jawi ini, belum ada Indonesia belum, negeri Jawi ini jangan sampai menjadi negara yang sekuler. Ya bahasa Masyari bukan sekuler sih, Almaniyah, yang tidak beragama lah. Pada tahun 14 tersebut, Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon yang tidak ada di Timur Tengah. Tidak ada di Timur Tengah. Nggak sembarangan loh. Itu kiai Jawa itu, bukan kiai Yaman tuh. Asli Jawa itu. Apa artinya maksudnya? Maksudnya mengintegralkan, mempersatukan antara teologi, agama, jadi menjadi negeri yang beragama. Tegas sekali. Ideolog namanya Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk artinya bapaknya orang Turki, pemimpin Turki lah. Dia memproklamirkan negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Sekuler artinya tidak ngurusi agama urusan pribadi. Nama dilarang ke Arab. Muhammad gak boleh, Mehmet. Thayyib Rajab gak boleh, Tayyip Recep Erdogan. Ali Alija, Khadijah Cetice. Orang mau haji silahkan, gak silahkan, pemerintah gak ngurus. Kementerian Wakaf dibubarkan. Azan dilarang pakai sound system. Gambar khilafah, foto-foto khilafah dilarang. Pakai kopiah haji, pakai gamis dilarang di luar masjid. Di masjid boleh. Makanya imam tuh dari rumah pakai celana, pakai topi, nanti di pengimaman ganti gamis. Sekuler. Bahasa Turki, nggak boleh bahasa Arab. Itulah gerakan nasionalisme sekularisasi yang digerakkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Idenya, ideologinya menjiplak dari konsep nasionalisme Ernest Renan. Nasionalisme. Pernah tahun 25 ulama kumpul di Al-Azhar dari India, sekarang Pakistan lah, dari India, sepakat ittafaqu ala alla yattafiqu, tidak ada keputusan, bubar. Pada tahun 31 ada seorang pemimpin nasionalis sekuler dari Damaskus, beragama Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq, mendirikan partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath, anti penjajah, lawan penjajah, dengan konsep kebangsaan, nasionalisme. Mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim, nanti akan punya teruskan dengan oleh Hafid Asad. Dari Mesir, Sa'ad Zaghloul, nanti akan teruskan oleh Jamal Nasir. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Libya, Abdus Salam Jalud, akan teruskan oleh. Berdirilah di seluruh Arab semangat nasionalisme melawan maka berdirilah partai Ikhwanul Muslimun yang mendirikan namanya Syekh Hasan Al-Banna, moderat kayak NU lah, moderat, Ahlussunnah Jamaah, asli orang Maroko tapi tinggal di Mesir.
Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, kalau kita Banser barangkali, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasi yang dibunuh itu. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini caranya berjuang, bukan begini caranya memperjuangkan Islam. Saya tidak merestui perbuatan teroris seperti ini. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun 4 Hasan Banna dibunuh. Nah, gantinya namanya Sayyid Qutb. Bukan orang Al-Azhar, orang Cairo University. Lamun kene dudu wong YIN, wong UI lah mun kene kah. Dudu wong YIN o UI. Tapi alim si alim. Mengganti Hasan Banna, menulis konsep perjuangannya, namanya bukunya Ma'alim Fit Thariq. Itu dikaji oleh kelompok tarbiyah di ITB, IPB, UI, Gajah Mada, ITS, Undip. Diterjemahkan. Apa isinya? Ringkasnya, semua konsep yang datang dari luar Islam jahiliyah. Kapitalisme jahiliyah, komunisme jahiliyah, apalagi sosialisme jahiliyah. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, kalau Sayyid Qutb mengatakan hubbul waton minal, nggak paham. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, nasionalisme adalah bagian dari iman. Kalau Sayyid Qutb mengatakan hubbul waton minal jahiliyah. Betapa jauhnya ini antara Hasyim Asy'ari dengan Sayyid Qutb. Ini yang dikaji di perguruan tinggi kelompok tarbiyah namanya. Kelompok tarbiyah melahirkan teroris. Kebanyakan dari universitas umum. YIN nggak ada, YIN umum. Undip ada, Undip namanya Profesor Suteki, menulis beberapa halaman membela sistem khilafah. Profesor Doktor guru besar di Undip, di ITS Surabaya, di ITB Bandung, IPB juga Bogor banyak, UI sedikit, Gajah Mada sedikit. Nah, Sayyid Qutb mengkader Ikhwan Muslimin, membangun kebangkitan Islam, tidak mengakui nasionalisme, harus kembali ke khilafah. Nasionalisme termasuk jahiliyah. Sistem itu namanya sistem tauhid. Tahun 65 mencoba kudeta, gagal. Kafir. Hufadil Quran, Turkis Sufiyah kafir, kecuali mereka yang enggak kafir. Mereka lah yang membunuh Menteri Agama Dr. Husain Al-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, dan puncaknya tanggal 3 Oktober 1991 Husni Mubarak jadi presiden. Mereka dibabat habis, pemimpinnya namanya Ayman Al-Zawahiri, jumpa dengan tokoh dari Saudi namanya Usama bin Laden. Ini harus tahu ini, saya harus tahu ini. Nanti ada faedahnya, saya dongeng ini ada faedahnya nanti. Mungkin Al-Qaeda dilatih oleh Amerika. Ronald Reagan mengeluarkan biaya 450 juta dolar melatih mereka untuk melawan Soviet. Soviet lari, tinggal senjatanya tadi muncul di Afghanistan, negara dalam negara. Dari Indonesia banyak, 1.500-an lebih yang ikut. Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Imam Samudra, Umar Patek, Hambali Cianjur, Cirebon siapa? Cirebon, Saifuddin, Sarifuddin, Indramayu siapa? Muazzam, Kedung Wungu, Tegal Ahmad Ali, Batang Abdul Matin, Malang Tamimi. Itu gembong-gembongnya itu, belum yang anak buahnya. Mereka semua jaringan terorisme. Afghanistan, Palu Sulawesi Tengah, Filipina Selatan dulu. Afghanistan, Filipina Selatan, Palu Sulawesi Tengah, Bima di NTB, di jaringan teroris itu. Nah, disitulah gerakan Al-Qaeda berdiri dan merepotkan
merepotkan dunia betul. Amerika kerepotan Amerika, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Usama bin Laden terbunuh. Muncul apa pengaruhnya gerakan ini? Pengaruhnya terhadap anak-anak muda yang bosan, jenuh dengan sistem pemerintahnya seperti ini, tidak merasakan keadilan, tidak mendapatkan haknya yang benar. Pancasila tidak bisa dipercaya, tidak menjanjikan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera. Pemuda lu ya, cari solusi yang lain. Pancasila tidak menjanjikan untuk kita sejahtera dan adil. Terorisme di Jakarta, Bekasi, Cianjur, sampai ada orang jual sawah, jual mobil, ikut ke ISIS, berangkat sekeluarga, anaknya Samudra, anak Abu Jibril, berangkat ke Syria, mati di sana. Wah, banyak lagi lah. Hambali Cianjur ini internasional, sampai sekarang masih di Guantanamo, di penjara Amerika, sampai sekarang masih hidup. Kafir, atak Amerika katanya. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Afghanistan lagi mau Nabi dibom, sholat Jumat dibom. Coba 100% Muslim. Di Indonesia alhamdulillah reformasi, peralihan dari orde baru ke orde reformasi, ada korban, ada bakar-bakar, ada krisis, ada tegang, ada 6 bulan. Begitu pemilihan umum multi partai, berapa partai pertama kali pemilu, berapa partai? 58 partai pertama kali pemilihan umum kan, setelah reformasi. Begitu multi partai berdiri, selesai sudah, krisis nasional sudah selesai, damai sudah. Hanya 6 bulan kita tegang, korban ada, ya, bakar-bakar ada, Jakarta, Surabaya, Makassar ada. Itulah orang Indonesia yang mempunyai prinsip hubbul waton minal, antara nasionalisme dan agama terintegrasi, menyatu, nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu para santri ini semuanya penerus perjuangan Syekh Sunan Syarif Hidayatullah. Syekh Hidayatullah telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat. Begitu pula Prabu Kian Santang Syekh Rahmatullah, begitu pula Kiku Cirebon, dan adiknya siapa namanya? Subanglarang siapa? Rara Santang. Itu semua adalah pejuang-pejuang Islam yang tidak memisahkan antara Islam dan nasionalis. Buktinya apa? Sunan Gunung Jati pesan 2, titip tajuk karo fakir miskin. Itu artinya apa artinya itu? Agama dan kehidupan kesejahteraan. Agama harus kita perjuangkan. Ayo. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di dalam Quran tidak ada kata-kata terminologi umat Islam. Betul wonten. Lapal umat Islam itu nggak ada. Kalau bilang ada nggak pernah baca Quran tuh. Yang bilang ada nggak pernah baca Quran, baca cuma alif lam mim tahlil. Kalau ente baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat umat Islam, umat Arab, bangsa Arab, nggak ada. Yang ada ummatan wasato, umat yang keren, umat yang berfungsi, ummatan wasaton, umat yang bermartabat. Kenapa? Umat Muhammad harus menjadi umat wasaton, litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Pertama, syuhudan dinian, peran agama. Agama ayo kita perjuangkan, tapi dengan akhlak. Kok dakwah caci maki nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ayat pira, surat apa? Boleh tanah dewek. Kayak nak untuk orang ayatnya. Apa artinya? Tidak boleh kamu mencaci maki non muslim. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini, pesan Quran ini. Dakwah, tapi mencaci maki nggak boleh. Apalagi kalau khutbah Jumat.
khutbah Jumat menyebut nama Gus Dur sesat, nggak sah itu, nggak sah itu. Kalau khotib nyebut nama, mencaci maki orang nyebut nama, share saja, batal khutbahnya itu. Paham betul? Kalau mau nyebut nama di luar khutbah boleh, ya boleh aja silakan.